Karena dia profesinya hakim, mungkin aja ini orang-orang yang pernah Anda adili. Pak Teguh Sepertinya seperti Aduh, Pak Teguh, kita udah lama nggak ketemu Pak Teguh ya. Siapa itu? Iya nih, aduh. Ayo, mari Pak Teguh, mari. Mari. Waalaikumsalam. Nah, teman-teman, ini perkenalkan sahabat saya, Pak Teguh. Loh, ini kan bos, ini saya pernah bekerja sama Pak Teguh. Beliau ini adalah seorang hakim tinggi yang sedang menangani kasus. Itu pakaian. Beda. Itu H dan M. Iya. Ini H dan M. Apa tadi? Hakim tinggi. Nggak tinggi-tinggi amat. Bukan orangnya, maksudnya jabatan. Gitu. Gitu loh. Iya. HM. Tipikor. Nah, Pak Hakim juga justru kemarin mau melaporkan bahwa beliau kehilangan apa, Pak? Saya kehilangan tas. Isinya beberapa dokumen penting, terutama KTP. Nah, itu makanya ini mau melaporkan. Saya ke mau sini. melapor. Kayaknya ini lebih penting, Komandan. Kita Pak, urus Saya dia. setuju. Saya lebih baik fokus ke Pak Teguh aja. Iya. saya diteror KTP loh, ini saya diteror. Bisa mati loh ini KTP. Yang lebih dulu dong, Pak Dika. Iya. Ini kan Bapak kan berarti lebih dulu jadi hakim kan? Berarti Iya. Bapak. Mohon maaf, waktu hilang tuh kira-kira Lanjut aja lah, lanjut Pak. Saya. Oh enggak tebel. Apanya? kumisnya. Dompetnya enggak tebel. Nggak tebal ya. Iya. Isinya juga enggak tebel. Karena Bapak ini biasa selalu membawa kartu Kartu apa? keluarga. Emang orang perlu tahu keluarganya Iya. siapa gitu ya. Menurut saya memang kalau misalnya identitas hilang, Iya. kan efek jangka panjangnya bisa disalahgunakan. Benar. Hal lain. Ini akan jauh lebih berbahaya Betul, daripada betul. kasus Diteror. teror ini. Iya. Diteror Pak, saya diteror. KTP saya datang duluan. Bapak jangan emosi dong. Kita kan di sini satu-satu menangan. betul. Pak, mami kalau dicabut bisa kebuka nggak? Bukan tempelan, bukan tempelan, bukan toples. Tapi kalau menurut surat ancaman itu, ini kayaknya ada relevansinya Pak. Katanya di sini hati-hati dengan hati-hati. Pak, ini ancaman ini. Ancaman. Saya bahaya, malah sahabat saya bisa kena ancaman juga nih. Betul, karena kan Bapak ini orang terdekat. Kita dekat nggak sih Pak? Ya. Iya, untung. Ya Allah, aman. Ya Allah, kalau dibilang enggak bingung aku. Dia kan bekas anak buah kan? Iya, bekas anak buah saya. Iya, Pak. Kalau gitu, Andika, Wendy tolong diselidiki ini. Ya. Surat kaleng dari siapa? Iya. Bahaya ya. Iya. Jadi lebih duluan. Kalau lo ini meskipun anak buah, Hah? harusnya anak lebih kecil. Nyatanya badannya lebih gede dari saya. Alah nih. Bisa nggak ditaruh situ? Ya, Itu. sorry. Bisa aja Wendy. Nah, kalau pidana mati itu kan tergantung. Ini sudah pidana mati, ngajukan gerasi ke presiden. Ya. Presiden menolak gerasi. Ah. Memang seharusnya ya langsung dieksekusi. Ah. Nah, tetapi nyatanya kan banyak yang sampai berpuluh tahun tidak dieksekusi. Tidak dieksekusi ya. Harusnya langsung. Ya. Nah, kalau kita memang mau dihormati sebagai negara yang punya harga diri. Lah Pak, kalau misalnya maksimalnya 20 tahun, nggak bisa lebih dari itu aturan undang-undangnya. Kalau pasal berlapis gimana? Ya. Soalnya orang itu tuntutannya pasal Tetap berlapis. Betul, berlapis tetap nggak bisa. Seperti di Amerika katakan, ini kena 20, ini 20, ini 30, tinggal dijumlahkan. Itu namanya betul. dikumulasikan. Iya. Di kita nggak bisa. Berapapun tetap maksimalnya 20 tahun. Di dalam tindak pidana korupsi diatur di pasal 2 ayat 1. Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup. Oke. Atau paling singkat 4 tahun, paling lama 20 tahun. Itu bunyinya begitu. Selalu begitu bunyinya ya. Tapi orang bilang, emang pidana mati bisa diberlakukan kepada koruptor? Orang bilang nggak bisa. Saya bilang bisa. Diatur di pasal 2 ayat 2. Dengan syarat alternatif apabila korupsi itu dilakukan pada saat krisis moneter luar biasa, apabila korupsi itu dilakukan terhadap barang atau uang atau apapun yang untuk bantuan bencana alam. Di korupsi. Ketiga, pengulangan perbuatan. Orang yang udah koruptor keluar dari penjara lagi bisa diancam mati. Itu baru diancam, ya. Berarti Bapak lebih setuju di Indonesia itu hukuman mati atau hukumnya yang mati?
Hukumnya nggak nggak ketemu mati. lagi. Nah, itu dia. Itu dia. Hukumnya nggak mati. Hukumnya nggak mati. Jadi bagaimana pelaku-pelaku atau para penegak hukum, siapa yang menggunakan undang-undang atau hukum itu di belakang, makanya the man behind the gun. Sebagus apapun, saya pernah berbicara dengan orang-orang di luar sana, mereka kagum dengan undang-undang kita. Undang-undang di negara Anda more detail, luar biasa bagus, tapi pelaksanaannya tidak sebagus. Artinya apa? Ya user-usernya, sehingga bagaimana sikap batin para penegak hukum itu, apakah sungguh-sungguh menegakkan hukum atau ada kepentingan-kepentingan di luar hukum. Nah, kalau Bapak dikenal dengan sebutan hakim yang garang dalam menjatuhkan vonis, apakah tidak berbahaya untuk kehidupan pribadi Bapak? Pernah dapat ancaman nggak Pak? Pasti nih Pak. Alhamdulillah sampai hari ini enggak. Oh, enggak ya? Tapi anggota saya dulu zaman saya mengadili perkara tipikor, saya lupa, itu ada yang melapor lah. Ada yang mobilnya dicoret-coret, ada yang pakai zaman itu pakai BBM dan lain-lain. Intinya dapat teror lah, ancaman. Kalau Bapak sendiri, maaf nih, pernah nggak ada yang nyuap kayak istri gitu? Itu nyuapin makan. Nyuapin makan. Nanyanya nggak gitu. Pak, kalau Bapak pernah nggak ada yang berusaha nyuap orang Bu Mame gitu? Suap. Ini, gue halus katanya. Iya. Ini, mohon maaf Pak Teguh. Pernah nggak ada yang ngajak main di bawah meja sampai Bapak kepentok gitu? Ngapain main di bawah meja? Nggak, maksudnya. Ya, Gitu loh. Kan pasti ada orang yang berbuat salah pasti mencoba untuk bagaimana dia dapat keringanan gitu. Jawabannya singkat, banyak. Tetapi justru disitulah ujian saya sebagai hakim, apakah saya masih konsekuen dengan nama saya? Teguh pendirian harus saya pegang. Namanya. Keren. Amanat. Karena bagaimanapun saya hanya punya prinsip, saya lahir telanjang, mati pun telanjang. Dan waktu saya di tipikor juga begitu, ditawari dari KPK untuk pengawalan. Saya tanya, Bapak polisi berdua ini ngawal saya caranya gimana? Saya dari Bogor naik motor ke stasiun, naik kereta, turun naik Kopaja, kadang-kadang naik ojek atau bajai. Bapak-bapak ngawal saya bagaimana? Bukan saya takabur, tapi saya nyelillahi ta'ala aja. Alhamdulillah sampai sekarang ya masih hidup saya. Kalau hari ini digabruk di atas meja 1 triliun juga nggak akan Bapak ambil. Insya Allah enggak. Tapi mendingan buat saya. Bisa. Kan ada di meja, saya ada di sini. Tapi terima kasih loh Pak. Maksudnya untuk kasus terakhir yang Bapak tangani, kan tadi Bapak bilang, andailah orang itu divonis 20 tahun. Paling dia hanya mengalami atau menjalani hukuman selama 9,5 tahun. Untung Bapak kasih 20 tahun. Kenapa? Coba kalau 6,5 tahun terjadi. Paling cuma 6,5 hari. Iya. Ini udah ketangkep yang neror adeknya Mbak Nunung. Lah, neror siapa? Ya katanya neror adanya Mbak Nunung ya? Kamu Tolong. ngasih ayam, telur ayam, petasan ayam. Enggak kok, enggak. Enggak apa? Enggak, aku enggak ngapa-ngapain. Pangeran adikku ya? Enggak, dari siapa? Kok jari sama jari? Lah iki jari. Loh, kok gak ada bukti kok? Gak ada bukti, gak ada. Iki tanganku ini loh. Saya bantu aja. Loh, katanya siapa aja fitnah lo ya? Kok aja pindah-pindah piye? Gak oleh, bodoh-bodoh. Siapa kok ada? Loh, sik kalah. Siapa sih kon? Iki lho, ono bukti nih. Aku ndelok CCTV lho hari iki ngekei mangan kucing nih ngarep. Enggak. Lu ya apa sih wong aku? Lo mondar-mandir ping piro tak hitungi ono ping 3 mondar-mandir. Ya, gak iki. Ojo kaya ngono. Apa itu? Apa itu? Aku taunya itu doang. Oh, neng di. Kok kurang ajar kowe karo adikku? Nek wani karo Mbak Yuni mak jebrong tak. Lah, ini mah cocoknya adik kakak yang ini bukan Ono. Iya. Lebih Enggak, lancar. Ibu. Aku tuh memang seneng. Iki bukti. Oh, enggak. Adik kan dene wong ngeyel saya wong iki. Lha iki gambarmu ngono lho. Loh, iya iki anten aku. Bos kangen pancen uye. Nah, iki lho ya, ana buktine nang kene. Opo? Aku iku seneng. Si mriki patang likur wis-wisan. Wis. Ini. Iki buktine. Kenapa ana foto iku? Aku seneng ngekeki makan Ya tapi kucing. di depan rumah Lolo kamu mondar-mandir terhitung lebih dari 3 kali. Lolo. Ora. Kok iso kok ngomong koyo ngono?
Lolok kuwi adikku lho. Bisa pakai bahasa kita aja nggak? Iya sih nggak ngerti gue. Takutnya nih tayang di Malang doang. Bercerai. Salam buat bersatu. Saya cekewe ini Pak. Kecewa. Iya, maksudnya kasus saya tadi duluan daripada Tenang Bapak. aja, udah beres. Nih, terduga pelakunya yang dia. Oh, ini orangnya. Yakin dia? Komandan maaf. Nggak percaya kan? Kamu bisa tarik tangan gua. Leher ditarik. Saya curiganya dia, tapi sejauh ini belum mengaku. Saya belum punya bukti lebih kuat lah. Apa benar kamu yang melakukan ini semua? Enggak. Belum ngaku komandan. Nih makanya nih, nih, Mbak. saya cap nih. Nah, tiket terusin. Terusan. Oh iya, ini langsung main. Main. Aku nggak yakin deh kalau kamu yang melakukan. Tuh kan Ih, benar. komandan mah bukan ngeliatnya dari aku, fisik. Bukan aku. Dia, Pak. Dia Apa buktinya? Maaf nanya nih, kalau di sundut api meledak nggak pala? Aman, Bang. Kayak bom Jadi kartun gimana ya. cerita? Kenapa Andika bisa meyakinkan bahwa dia? Karena dia terlihat di depan rumah Lolok mondar mandir. Alibinya ngasih makan kucing. Saya curiganya kayaknya dia lagi mapping situasinya gitu. Karena kan dilemparin telur ayam, dikasih petasan dan lain-lain. Dan kondisi saat itu memang lagi rame. Mungkin dia lagi nunggu sepi. Enggak, komandan bohong itu. Masa aku ditangkap gara-gara aku tuh lagi ngasih makan kucing gini loh. Ojo nesu. Iya toh. Kita reka ulang deh. Kamu ngasih mana makanan kucingnya? Coba. Nah, misalkan kamu ngasih makan kucing nih. Nah, komandan jadi apa nih? Kemudian jadi anjing. Ya. Berarti nggak kayak anjing. Biar kayak makan dong. Ya sekitar anjing. Gak usah ikut-ikutan anjingnya. Saya mau ditanya. Dikasih makan dong. Tadi Udah dikasih makan dong. Nih. Ya kan sekitarnya juga ada anjing. Banyak Gak usah di ikut-ikutan. CCTV ada anjing juga. Aja langsung. Ada anjing juga. Oh, ngasih makan kucing biasa. Ini belakang rumah Iya. Lolo. Nggak tahu itu rumah siapa aja. Ada aku anjing nggak lewat nggak? ada. Waktu itu ada anjing lewat nggak? Nggak ada sih. Tolonglah komandan, lewat. Gak ada yang lewat. Nggak ada. Bilang nggak ada, jangan dipaksa dong. Jangan. Masa aku ngasih makannya gini, tiba-tiba ditangkap. Loh ya nggak bisa dong orang ngasih makan kok Ya, ditangkap. kecurigaan sementara. Masih ditanya-tanya kok komandan. Udah tangkap nanti kalau gitu kamu harus menyelidiki benar siapa pelaku teror ini. Jadi ini dilepas. Ini lepas lah. Ini lepas aja, Pak. Ya, dilepas dong. Aduh, jangan jelas. Ih, kok main lidah kau? Sini. Buat saya kasih. Buat anjing. Komandan, saya lupa handphone saya. Tertinggal sebentar. Lanjutin aja. Dia ketawa sendiri tiba-tiba dia. Agak aneh komandan. Biar saya samperin dulu ya. Saya kesana dulu. Dan saya mau ke toilet bentar ya. Saya sebentar, semenit lagi. Surya Maesa itu mana? Surya Maesti. Jadi itu loh. Komandan, Ya. saudari Odi ya. Saudari Odi ini ternyata terbukti bahwa dia memberikan makanan kucing, itu kucingnya kucing dia. Berarti bagus dong. Bukan Dia ngasih kucing makanan liar. ke kucing-kucing. Bukan kucing liar. Dia bilangnya kan kucing liar. Saya melihat bahwa Lu mau ngambil bukti apa baca WhatsApp? Malah main game. tanggung. Ini orang Tanggung. bisa fokus gak sih? Gua pikir nyari bukti, malah main game. Ya saya nyari bukti, saya bisa apa enggak? Ini bukan kucing liar. Beda loh sama yang Sudahlah, foto yang Odi tadi. gini saja. Kamu mengaku saja. Justru kalau kamu mengaku, kamu akan ringan hukumannya. Sama satu lagi komandan, ada artikel yang menjelaskan bahwa seorang kakek mencuri ayam dijatuhkan vonis 2 tahun penjara. Dan kakek itu saya nggak kenal dia. Baik. Apa hubungannya? Kakek itu dia. Apa Kakek itu hubungannya? kakek dari Odi. Ya gimana? Orang kakekku loh cuman itu tuh masih diduga curi ayam. Kasusnya Kenapa? pencurian ayam, makanya Iya. kamu neror Lolox dengan ayam. Iya, gara-gara hukumannya tuh gak adil, ini gak adil buat keluargaku. Ya udah Komandan Kalau saya- tolongin komandan. Iya, sabar ya, sabar. Dek, hati-hati dek. Lagi aus banget ini komandan saya. Gimana nih, Pak? Ya, Mas, terima ya. Mas, Nggak terima kerja. Pak, ini gimana Pak kasih Mas, saya ini ya, Pak? Ocha dinginnya tambah lagi. Atau ya
Oke, terus apa? Bukan Susi. Gimana Pak? Kasus saya ini sebenarnya dia benar-benar tersangka apa Ya, terduga? dia ternyata melakukan kesalahan. Tapi Kenapa ada mulutmu alasan. gitu? Coba Mendengar, begitu, mendengar. coba begitu lagi. Ah, tunggu 5 menit ya. Iya, Kak Bentar Fai. lagi telur keluar. Jadi Jadi memang gimana ini dia ceritanya pelakunya, Pak? dia sudah mengaku tadi. Oh, benar-benar berarti kau ini ya? Kenapa pelan-pelan? Kau ingat nggak? Kau ingat nggak kau pernah menghukum 2 tahun kakek-kakek karena mau mencoba mencuri ayam? Itu kakekku loh. Oh, Pantesan dia jahat banget. dendam jadinya. Ya Kalau udah, gitu- aku mau minta maaf deh sama kamu. hah? Maafin. Yaudah aku maafin. Cepet sekali. Cepet banget. Saya Ya bilang udah, tadi Pak. berarti sudah minta maaf, berarti sudah Yaudah. aman. Maafin nggak? Langsung sayang aku kayak gini. Lama Pak. Tolong! Oh iya. Aku juga mau minta maaf sama mbakmu. Oh, berarti kau yang pelakunya yang matikan lampunya itu? Di mana? Di kosannya. Iya, di kosannya. Nanya gue. Keluarga lu. Gimana? Keluarga lu nanya gue lu. Panggil mbaknya. Mbak. Ini Mbak yang matiin Mbak. Matiin Yang kosan. matiin kosan. Matiin lampu listrik. kosan. Yang matiin lampu kosan. Oh, jadi kamu Iya. yang matiin lampu di kamarku? Lampu, Mbak. Keren. Mbak Nunung, sekarang mau jadi pramugari nih. Bawa koper, terus ada shawl gitu. Emirates ini, Emirates ini. Emirates ini. Aku nggak akan maafin kamu ya. Loh, Mbak, akan Sampai kapanpun aku nggak akan maafin kamu. Mbak, please, Mbak. Please. Sini aku minta maaf ke aku sini. Hei. Ngangkut. Ah, sebentar. Aku kita pakai. Ah, sini kamu. Ya. Butuh aku ya. Enggak. Hari ini butuh aku ya. Iya. Kenapa manggil-manggil butuh? Butuh. Izin kemana? Langsung pukul aja.